Begitu juga di dalam i'tidal ini harus sah sebelumnya, rukuknya harus sah, fatihahnya harus sah. Kalau nggak ada yang nggak sah, nggak boleh, nggak sah i'tidalnya, harus kembali dulu. Kemudian ketika berdiri dari rukuk menuju i'tidal ini harus memang tujuannya angkat kepalanya, tujuan untuk i'tidal. Seperti kemarin kalau rukuk merunduknya untuk sujud, maka harus kembali ke berdiri untuk rukuk. Ini sama, kalau berdirinya dia katanya ditempak misalnya, mau ditendang, dia menghindar, sekalian i'tidal, gak boleh. Dia harus kembali ke posisi rukuk dulu, berdirinya tujuannya niat i'tidal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat kantin. Alhamdulillah berjumpa kembali kali ini bersama kami dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib. Seperti biasa yang kami suguhkan kepada Anda dalam channel YouTube Majelis Al-Ibadat di setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan daripada rukun-rukunnya sholat, yang mana di beberapa episode yang lalu telah kita kupas, telah kita bahas bersama dengan guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf, pembahasan rukun-rukun sholat. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengupas kembali lanjutan dari rukun sholat, insya Allah rukun sholat yang ke-6. Dan seperti biasa bisa Anda subscribe atau mungkin Anda share kepada sahabat atau mungkin kerabat Anda yang sedang menyimak program Kantin Habaib kali ini, yang mudah-mudahan dengan Anda membagikan serta membagi kepada kerabatnya bisa lebih banyak yang akan mendapatkan manfaat dari video kali ini. Dan kali ini seperti biasa kami tidak sendirian, kami didampingi oleh guru kita yang insya Allah akan mengupas pembahasan kita dari rukun sholat, yang mana pada pagi hari ini kita ditemani oleh guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf Asgaf. Baik, kita sapa dulu guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf Asgaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Keluarga di rumah juga semuanya sehat? Alhamdulillah. Insyaallah diberi kesehatan semua. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita, para pemirsa khususnya, dan semua yang menyaksikan video kali ini semuanya diberikan kesehatan ya Ustadz. Amin, amin. Baik, sudah kita bahas di beberapa episode yang lalu mengenai rukun sholat, mulai dari yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, lalu yang ketiga berdiri bagi yang mampu, kemudian yang keempat Fatihah. Surat Fatihah, kemudian yang terakhir kemarin yang kelima yaitu untuk. Dan untuk kesempatan kali hari ini mungkin Ustadz bisa memberikan bocoran apa yang akan kita bahas. Insyaallah kita akan membahas tentang i'tidal. Ya, kalau memang waktunya masih panjang ya kita akan juga membahas tentang sujud. Tapi kalau memang cukup i'tidal ya kita akan fokus di dalam i'tidal saja. Oh, ya. Baik pemirsa, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pembahasan mengenai i'tidal, tentunya dengan jelas, singkat dan padat, tentunya sesuai dengan apa yang akan kita butuhkan. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui penjelasan dari guru kita nanti mengenai rukun sholat khususnya i'tidal bisa kita praktekkan dengan baik sehingga sholat kita pun bisa mendekati keabsahan sholatnya. Baik, langsung saja kita simak pembahasan secara lengkap mengenai rukun sholat yaitu i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rukun salat yang ke-6, kalau memang tumakninah dimasukkan di dalam syarat, di dalam kesahan rukuk, sujud, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Dan dihitung 7 kalau tumakninah dimasukkan di dalam rukun yang ke-6. I'tidal merupakan rukun fi'li yang ketiga setelah berdiri kemudian rukuk, yaitu i'tidal. Artinya kalau sudah dikatakan rukun fi'li, tidak ada hubungan dengan bacaan, mau membaca ataupun tidak, tetap i'tidal itu sah. Lah i'tidal itu kalau diartikan, i'tidal itu dalam bahasa Indonesia standar atau apa, normal, ideal, atau juga bisa diartikan istiqomah. Tapi dalam artian syariat tentang pembahasan sholat, i'tidal itu audurraki ila makana alaihi qabla ruku'i, kembalinya orang yang ruku ke tempat posisi sebelum dia ruku. Jadi kembali dari posisi sebelum dia rukuk itu apa? Berdiri. Lah kembali ke berdiri. Itu i'tidal. Untuk memudahkan posisi kita berangkat ke sujud. Dipisah antara rukuk dengan sujud dengan i'tidal. Kembali lagi posisi berdiri. Lah itu sebagaimana apa namanya rukuk itu minimalnya dengan ukuran tumakninah, yaitu ukuran sekiranya berhenti seluruh anggota tubuhnya dengan ukuran membaca subhanallah. Jadi ketika berdiri, ngangkat kepalanya sampai ke berdiri, itu berdirinya itu harus berhenti dengan ukuran membaca subhanallah. Berhenti total, ukuran subhanallah, jangan masih ada gerakan. Nah, karena ini nanti masuk ke dalam rukun yang ke-8 kalau menurut yang memasukkan tumakninah dalam rukun, dan masuk ke dalam syaratnya i'tidal kalau memang tidak dimasukkan ke dalam rukun, harus tumakninah. Nah, lah tentunya untuk menjadikan i'tidal kita itu sah, itu harus rukun-rukun sebelumnya itu sah. Kalau rukuknya belum sah, maka i'tidal nggak bisa sah. Seperti kan kemarin di rukuk kita contohkan, kalau ada orang yang berdiri kemudian mengarah ke langsung sujud, lah sujudnya nggak mungkin bisa sah. Kenapa? I'tidalnya belum, rukuknya belum, maka dia harus kembali ke posisi berdiri untuk merunduk ke rukuk. Nah, begitu juga di dalam i'tidal ini harus sah sebelumnya, rukuknya harus sah, fatihahnya harus sah. Kalau nggak ada yang nggak sah, nggak boleh, nggak sah i'tidalnya, harus kembali dulu. Kemudian ketika berdiri dari rukuk menuju i'tidal ini harus memang tujuannya angkat kepalanya, tujuan untuk i'tidal. Seperti kemarin kalau rukuk merunduknya untuk sujud, maka harus kembali ke berdiri untuk rukuk. Ini sama, kalau berdirinya dia katanya ditempak misalnya, mau ditendang, dia menghindar, wes sekalian i'tidal, gak boleh. Dia harus harus kembali ke posisi rukuk dulu, berdirinya tujuannya niat i'tidal. Atau ada ular mau matok, siap, ready sudah ularnya. Karena dia takut, ngangkat kepalanya menghindari. Nah ini juga sama, harus kembali ke posisi rukuk, terus berdiri untuk i'tidal. Nah, setelah berdiri total itu harus benar-benar berhenti secara total. Ya, jangan sampai ragu, mang wis tumakninah apa durung? Sudah tumakninah apa belum ini saya ini? Jangan sampai ragu, harus yakin, oh saya sudah berhenti secara total dengan minimal ukuran subhanallah. Bagi yang masih apa kalau bahasanya orang sini jejek, ya nggak bungkuk, ya harus
Ini tulang punggung itu harus lurus, Tegak. tegak. Seperti orang yang tegas, jangan Hmm. kecuali bungkuk. Ya. Ya kalau sudah bungkuk mau gimana? Ya memang orangnya sudah seperti itu, baru. Tapi kalau bisa tegak ini belum dianggap i'tidal. Harus yunsib faqara dhahri. Tulang punggungnya ini harus tegak. Jangan sampai melengkung. Nah, itu berlaku sama ketika kita membaca Al-Fatihah. Jangan baca Fatihah tegak, sama ketika sholat. Nah ini menunjukkan ketegasan muslim, mukmin. Orang yang beriman itu harus tegas. Walaupun menghadap Allah, bukan berarti tawadhu itu harus seperti ini, enggak. Tetap harus seperti orang menghadap presiden itu gimana? Tegas kan? Kelamak-kelamak enggak, tegas. Nah, seperti itu juga orang yang sholat. Yunsib faqar dhahri, meluruskan tulang punggungnya. Kemudian ada satu pembahasan di dalam i'tidal. I'tidal ini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan ruknun tawil, ada yang mengatakan ruknun qasir. Rukun yang panjang, rukun yang pendek. Lah pembahasan ini akan bersambung nanti di sujud sahwi. Sambung lagi di dalam makmum masbuk. Nah, tapi kita nggak akan bahas ke sana, terlalu panjang. Dan bahas di sini kenapa kok ada perbedaan rukun qasir dan rukun tawil. Kalau ada mengatakan rukun tawil, maka bebas mau dipanjangkan boleh. Tapi kalau dikatakan rukun qasir, ini ada yang mengatakan harus alla yutawilahu ala dzikril masyru' fihi wa gadril Fatihah. Tidak boleh memanjangkan zikir yang ada di i'tidal melebihi daripada zikir yang disyariatkan dengan ukuran itu dan ukuran Fatihah. Sekiranya kalau digabung antara zikir itu kemudian ditambahi zikir-zikir yang lain, ada mengatakan rukun qasir dan rukun tawil. Ada yang mengatakan rukun qasir dan rukun tawil. Kalau yang mengatakan rukun tawil panjang bebas. Tapi kalau yang mengatakan rukun qasir, maka tidak boleh alla yutawilahu ala dzikril masyru' fihi wa gadril Fatihah. Tidak boleh dipanjangkan ukuran zikir yang disyariatkan ditambahkan dengan ukuran Fatihah. Kalau lebih dari itu batal sholatnya. Sholatnya batal. Nggak boleh lebih daripada itu. Mentok ukuran zikir yang disyariatkan dan tambah ukuran Fatihah. Boleh menambahkan tapi tambahnya nggak boleh lebih banyak daripada ukuran Fatihah. Nah, ukuran Fatihah itu misalkan berapa kalimat, berapa huruf, ya, berapa panjangnya, seperti itu. Nggak boleh dilebihkan daripada itu, karena ini rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, kita harus tahu apa zikir yang disyariatkan. Nah, zikir yang disyariatkan itu ada yang membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Boleh mil'a, boleh mil'u. Ada yang juga menambahkan, karena memang ada riwayat lain, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Ini zikir yang disyariatkan. Lah ditambahkan boleh dengan zikir yang lain, yang penting tidak melebihi ukuran Fatihah. Ada di dalam kitab Busyral Karim itu ada doa-doa tambahan. Ya, ada doa-doa tambahan daripada zikir yang disyariatkan. Lah boleh dipanjangkan di beberapa keadaan. Di beberapa keadaan seperti di dalam sholat tasbih. Nah, kalau kita baca sholat tasbih kan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Itu juga tetap sunnah baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, ini tetap sunnah ditambahkan itu. Lah kan panjang akhirnya. Gimana, apakah batal sholatnya? Enggak. Ini memang sudah diajarkan seperti itu. Atau juga di setiap rakaat terakhir setiap sholat, mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terserah. Di rakaat terakhir i'tidalnya boleh panjang. Khususnya subuh dan witir Ramadan, separuh terakhir Ramadan. Oh iya. Nah, ini memang ada kesunahan di dalam mazhab Imam Syafi'i untuk kunut. Kalau di selain sholat itu ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Nah, para salaf itu biasanya nggak meninggalkan kunut nazilah di sholat asar. Ada yang zuhur asar, ada yang setiap sholat di rakaat terakhir itu tidak meninggalkan kunut nazilah.
Jadi kunut. Lah kan panjang kunut itu. Lebih panjang daripada ukuran Fatihah. Apakah batal? Tidak. Jadi i'tidal di rakaat terakhir ini kekhususiaan. Dan di sholat tasbih. Ya, dan di sholat tasbih ini kekhususiaan yang walaupun panjang tetap nggak mempengaruhi kebatalan sholat. Sekalipun pendapat yang mengatakan itu adalah rukun yang pendek. Lah untuk meletakkan tangan posisinya lurus. Ada yang diletakkan seperti ini, ya enggak lurus. Ada yang taruh belakang, enggak samping lurus. Terus enggak ngegem, biasa, lemes santai, ya. Tangannya santai, enggak tegang ini, dirapatkan ini, enggak lemes santai. Berhenti. Biasanya kan kalau enggak ditempelkan ke paha, bagian samping tubuh kita ini, akhirnya nanti gerak-gerak. Tempelkan aja enggak apa-apa. Tapi bukan taruh belakang, bukan taruh depan, lurus. Ini yang sunnahnya. Kemudian kembali boleh. Sunnahnya lurus. Ini enggak sunnah, Bro? Enggak sunnah. Itu sunnah untuk hanya ketika setelah takbiratul ihram untuk membaca Fatihah dan seterusnya sunnah seperti itu. Tapi kalau untuk i'tidal enggak, sunnahkan irsal, dilepas tangannya. Untuk perpindahannya, kalau antara berdiri membaca Fatihah surat ke rukuk, sunnahnya kan takbir Allahu Akbar. Untuk rukuk ke i'tidal gimana? Takbir boleh. Perpindahannya pakai takbir boleh. Tapi yang dianjurkan Nabi membaca Sami'allahu liman hamidah. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Mau pakai takbir ya boleh. Keliru misalnya takbir, sudah takbir ikan i'tidal Sami'allahu liman hamidah ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau pakai takbir boleh, mau Sami'allahu liman hamidah. Cuma yang disunahkan membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Karena dari membaca Fatihah ini kita muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita muji Allah. Rukuk ya gitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita muji Allah. Akhirnya kita ngangkat kepala, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Nah, karena itu kita doa. I'tidal itu zikirnya doa. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasid misyan ba'du. Itu pujian tapi doa. Mengharap mendapatkan rahmat. Karena itu ada tambahan doa-doa yang lain dari para ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah disebutkan tambahan doa-doanya. Alhasil ini rukuk, ini i'tidal mengembalikan posisinya orang yang rukuk ke berdiri. Ya, ke berdiri. Nah, tentunya syarat-syaratnya itu jadi harus benar-benar diperhatikan agar menentukan kesahannya. Jangan terlalu fokus ke dalam bacaan, lebih fokuslah kepada syaratnya, itu yang menentukan kesahannya. Lah bacaan itu agar kita nggak konsentrasinya bubar, konsentrasi kita ke bacaan, ke sholat, fokus ke sholat. Mungkin itu dulu. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Umar di pertemuan yang lalu dalam bahasan rukuk itu ada mungkin rawan batal karena gerakan yang berlebihan di i'tidal. Ya. Itu seperti apa? Ya seperti kadang orang juga ada kesunahan kan ya, di i'tidal itu ada kesunahan. Ketika rukuk sama halnya ketika mau rukuk kan posisi seperti ini, ketika mau rukuk kan takbir dulu, Allah, sama ngangkat tangan, Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Ketika i'tidal juga sama, Sami'allahu liman hamidah. Jangan sampai Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini orang banyak seperti ini. Nah, karena itu biasakan ketika Sami'allahu liman hamidah berhenti. Kalau kepingin nggak gerak, ditempelkan ini ke paha kita. Insya Allah nggak gerak, kecuali yang tangannya buyutan tadi. Oh iya. Tetap gerak terus. Nah, kalau enggak, nah seperti ini, ukuran subhanallah berhenti, ukuran subhanallah tetap, posisi kaki enggak berubah seperti rukuk, pandangan tetap ke tempat sujud, tangan seperti ini, lemes, tapi ditempelkan ke paha biar enggak gerak. Kalau bisa enggak gerak ya enggak apa-apa, baru sujud. Nah, kalau langsung sujud, masih ada gerakan, langsung sujud, ini enggak tumakninah. Kalau gerakannya terlalu banyak, atau Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini batal. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, batal. Kenapa? Ada 3 gerakan di situ. Gerakan kepala, gerakan tangan.
Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli enggak, tetap dihitung satu, hanya kepala, karena yang gerak tangan ini gerakan sunnah. Nah itu rawan kan, berarti kan masih ada rawan batal sholatnya. Karena itu sudah biasa aja, kepalanya nggak usah digerak-gerakkan. Ada yang seperti itu. Rawan itu juga yang gerak-gerak terus. Mungkin ada lagi yang sering terjadi di masyarakat barangkali. Kalau yang kita jumpai ya itu tadi, mungkin ada yang ditaruh bawah, ada yang ditaruh kembali lagi ke posisi. Terus kadang ada yang ngangkatnya gini dok. Allahumma hamidah. Gimana apa-apa? Ngangkatnya itu sunnah. Tapi dengan cara yang afdol itu double sunnah. Nah, seperti takbir pertama Allahu Akbar, ya ketika ngangkat untuk rukuk juga sama. Ketika ngangkat dari rukuk, dari itidal menuju sujud, dari rukuk menuju itidal juga sama. Ya, sejajar dengan telinga. Jadi sekedar ngangkat ini sudah dapat sunnah. Sudah dapat sunnah. Tapi kalau ini Itu lebih afdol. double sunnah ya. Ya. Baik pemirsa, itulah penjelasan dari guru kita mengenai rukun sholat yang keenam, yaitu i'tidal, yang mana sudah disampaikan oleh beliau secara gamblang dengan penjelasan sekaligus praktek yang insya Allah sangat mudah untuk kita cerna. Maka dari itu kita cermati video yang kita suguhkan kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau kita bisa mempraktekkan gerakan i'tidal yang merupakan salah satu dari rukun fi'li di dalam sholat. Dan ini merupakan penutup dari perjumpaan kita dalam kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat, dan kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keluarga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diberikan umur panjang, senantiasa diberikan keberkahan dalam ilmunya sehingga bisa selalu membimbing kita, memberikan kita jalan yang terang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebanggaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu memantau channel kami YouTube Majelis Al Ibadat, dan tidak lupa untuk subscribe dan juga ditekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi dan juga pemberitahuan tentang perkembangan atau informasi-informasi program-program unggulan daripada channel YouTube Majelis Al Ibadat. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.